Shalom semuanya. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang jangan takut. Ya, ada banyak ketakutan hari-hari ini yang melanda setiap anak-anak Tuhan. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini ada banyak berita kematian. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, mungkin orang-orang yang kita kenal, orang yang kita tidak pernah duga-duga, ya masih muda, sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak karena virus pandemi ini yang belum berlalu. Bahkan ada banyak kebangkrutan yang saudara lihat, orang-orang sekeliling yang tadinya hidup dalam kemewahan, tiba-tiba hidupnya berubah, ya. Bahkan ada banyak perceraian, rumah tangga yang digoncang. Ini yang membuat hari-hari ini kita hidup dalam satu ketakutan untuk melihat hari esok dalam keadaan di mana keadaan makin bertambah sulit buat saudara dan saya berpikir, Tuhan, apa yang akan terjadi di hari esok? Tapi kita percaya hari ini kita tidak perlu takut. Karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup di dalam satu ketakutan demi ketakutan, maka kita ini sepertinya meragukan Tuhan yang besar. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak bisa mengatasi setiap masalah kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak berdiri di hari esok. Kita merasa bahwa janji Tuhan itu sepertinya janji-janji belaka. Kita merasa bahwa di dalam Tuhan itu tidak punya pengharapan. Tapi kalau kita yakin bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, ada janji Tuhan ya dan amin, ada hari esok, di mana masa depan kita adalah masa depan yang penuh kebahagiaan, bahkan hidup kekal yang sudah Tuhan jamin buat setiap saudara dan saya, maka saudara dan saya tidak akan pernah takut. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan sampai hari ini masa pandemi ini belum berlalu? Masa pandemi ini kelihatan sepertinya titik terang, sudah ada vaksin, tiba-tiba ada varian baru. Kita semua mungkin merasa bahwa Tuhan sampai kapan? Tapi buat saudara dan saya hari ini, kalau Tuhan izinkan ini masih berlanjut, itu berarti saudara dan saya lagi diuji dalam proses pemurnian, proses kebanggaan Tuhan, proses kekudusan, dan proses untuk ujian kesetiaan. Seperti seorang Ayub. Ayub itu diuji di dalam satu kebanggaan ketika Tuhan membanggakan hidupnya. Ini loh orang yang saleh, takut Tuhan, hidup benar, menjauhi kejahatan. Dan kita lihat dalam kehidupannya Ayub itu lulus, saudara. Dia sangat bisa membanggakan hati Tuhan. Ayub lulus dalam kemurnian sehingga dia berkata, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Seandainya dia menguji aku, itu supaya aku timbul seperti emas. Bahkan Ayub berkata di akhir proses kesetiaannya, dia bisa berkata, dulu dari kata orang, sekarang aku mengalami Tuhan sendiri. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan lagi pilih orang yang spesial, orang yang bisa membanggakan, menyenangkan hatinya untuk menunjukkan kualitas sebagai orang benar. Tuhan tidak akan pernah pilih orang yang suam-suam kuku. Tuhan tidak akan pilih orang-orang yang up and down. Orang yang biasa-biasa nggak akan jadi pilihan. Itu sebabnya kenapa orang benar hari-hari ini hidup dalam pemurnian. Karena justru Tuhan itu nggak mungkin pilih orang yang suam-suam kuku untuk proses seperti Ayub. Menjalani proses seperti Yusuf. Menjalani proses seperti Abraham. Orang yang suam-suam kuku diberi kepercayaan prosesnya. Ayub, Yusuf, Abraham. Apa bisa kuat, saudara? Justru kalau hari ini saudara diizinkan melewati proses yang tidak mudah, berbanggalah. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang pilihan spesial, yaitu yang berhak untuk menikmati hak waris kerajaan Allah. Malam ini, hari ini, saya akan berkhotbah bagaimana di firman-Nya, 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana saudara tidak perlu takut menghadapi apapun saudara. Kita hari-hari ini perlu hidup untuk benar-benar mempercayai Tuhan di atas segala kenyataan hidup yang saudara sedang alami. Saya sering sharing, kalau ada orang yang konseling sama saya bilang gini, hari-hari ini ketika engkau buka mata, bagaimana saudara bisa membangkitkan rasa percaya dan saudara tidak pernah takut? Yang pertama, ketika buka mata, pikirkan, renungkan firman. Kalau saudara buka mata, yang saudara pikirkan hanya masalah dan masalah melihat hari esok, saudara akan berkecil hati menjalani kehidupan. Saudara tidak akan punya kekuatan. Tapi kalau saudara memikirkan firman, merenungkan firman, kita percaya bahwa ketika kita mikirkan firman, perjalanan hidup kita pasti dibawa Tuhan berhasil dan beruntung. Yang kedua, boleh dipikirkan apalagi selain firman, kasih setianya. Saudara ketika buka mata, saudara tahu Tuhan berkata, kasih setiaku itu selalu baru setiap pagi. Jadi saudara jangan berpikir apapun, kalaupun hutangmu besar, kalaupun masalah suami, rumah tanggamu mau di ujung tanduk hancur-hancuran, mungkin keadaan anak-anak yang jadi pergumulan kesehatan, mungkin hari ini engkau divonis kanker, mungkin engkau divonis kena COVID. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu lebih besar, jauh lebih besar dari keuanganmu. Kasih setia Tuhan selalu jauh lebih besar dari penyakitmu. Kasih setia Tuhan selalu lebih besar dari suami atau pasangan hidupmu yang lagi berselingkuh, rumah tanggamu yang hancur-hancuran. Ketika saudara percaya ini, saudara tidak akan pernah takut menjalani kehidupan. Amin. Bukankah hidup ini, hari ini, izinkan Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan memurnikan saudara dan saya. Karena apa? Hidup ini pencapaian hasil, itu bukan hasil saudara. Sukses atau tidaknya seseorang bukan karena apa yang saudara capai belum berhasil. Tapi apa yang Tuhan capai dalam hidupmu hari ini, walaupun di tengah masalah yang berat, tapi engkau sudah berhasil mencapai target Tuhan, itulah kemenangan. Tuhan bisa bangga enggak? Oh anakku walaupun hari ini ngalami kerugian, disakiti, ngalami sakit penyakit, tapi aku lihat imannya makin dipurnikan. Aku melihat karakter Kristus makin sabar, makin bisa mengucap syukur, disakiti makin bisa melepaskan pengampunan, makin bisa mengasihi, makin bisa untuk menjadi saksiku. Itulah kemenangan saudara. 3 hal yang saya akan bahas malam ini. Hari ini ya, kita percaya yang pertama ya, kita jangan takut menjalani kehidupan. Itu yang pertama. Hari-hari ini ada banyak orang yang parno, belum melangkah, sudah banyak ketakutan, jangan-jangan. Mulai yang jangan-jangan itu dirubah, dibuang. Daripada berpikir jangan-jangan, lebih baik berkata, sekalipun keuanganku hari ini porak-poranda, rumah tanggaku, pasangan hidupku lagi selingkuh hari ini, sekalipun aku lagi dalam keadaan sakit, aku tidak pernah takut bahaya, karena aku tahu bahwa Tuhan yang besar itu selalu menyertaiku, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, jangan takut bersaksi tentang Tuhan. Kita semua hari-hari ini, yuk jangan takut bersaksi tentang Tuhan. Bagaimana saudara dan saya hidup menyelesaikan kehendaknya. Tidak usah takut saudara. Yang ketiga, jangan takut menderita bagi Injil. Kita semua tahu bahwa kehidupan saudara hari-hari ini, mungkin rasa sakit saudara hari ini lihat, oh iya ya kanan kiriku, tetanggaku, kok enak tipu sana tipu sini, hidupnya kaya raya. Sementara aku yang hari ini hidup kebenaran, tapi hidupku hari ini sulit, sukar Tuhan. Pada banyak berapa ibu-ibu rumah tangga juga
yang konseling sama saya, Bu Eli, hidup ikut Kristus kok seperti ini, disuruh ngampuni. Suamiku bukannya malah berubah makin menjadi-jadi. Mengampuni sakit, Bu Eli. Tapi pada waktu mengampuni suami saya, makin menginjak-injak saya seperti keset, Bu Eli. Itulah arti pengorbanan untuk menderita bagi Injil. Yuk kita buka satu persatu ya. Bagaimana? Jangan takut menjalani kehidupan. Kita semua hari-hari ini tidak perlu takut. Sesulit apapun jalan hidupmu, jalani bersama Tuhan. Enak tidak enak, mungkin kenyataanmu tambah buruk, tapi percaya ketika engkau punya rasa percaya dan kau berkata sama Tuhan, Tuhan, apapun terjadi, aku tetap berjalan maju bercucuran air mata akan aku jalani. Sekalipun pikul salibmu begitu berat, duri dalam daging ini menusuk dan rasanya sakit, tapi aku tidak akan pernah takut. Saudara percaya, kalau saudara punya mental seperti ini, Tuhan berkata gini, jadilah menurut imanmu. Kita lagi dalam keadaan diuji sama Tuhan. Imannya naik turun enggak? Kalau imannya naik turun, maka enggak dapat sesuatu dari Tuhan. Itu Yakobus 1 ayat 7. Tapi kalau imanmu teguh hari ini, berjalan maju, enggak lihat kenyataan, cuman lihat janji Tuhan, cuman lihat yaitu ada pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah Tuhan akan berkata hari ini, jadilah menurut imanmu. Yuk kita baca, sebab roh, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab roh yang Allah berikan kepada kita, ini terjemahan BIMK ya, bukan roh yang membuat kita menjadi penakut, sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ya, kita percaya hari ini sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan 3 hal. Kekuatan, ada roh kekuatan, ada roh kasih, ada roh ketertiban, yaitu penguasaan diri. Jadi hari ini 3 hal ini saudara. Ketika Tuhan memberikan satu kemampuan, kekuatan, di Filipi 1 ayat 29 berkata apa? Tuhan itu memberikan saudara dan saya karunia untuk percaya, untuk menderita, dan saudara akan diberi karunia untuk bertahan, saudara. Itu kekuatan. Kalau kita hari ini tidak diberi karunia untuk menderita, tidak ada anugerah Tuhan, saudara tidak akan sanggup. Kita percaya hari ini ada roh kekuatan itu. Makanya firman Tuhan berkata, tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan yang selalu menopang saudara dan saya. Walaupun keadaanmu terlihat hancur-hancuran, percayalah Tuhan berkata, tetap tenang, tidak akan melampaui kekuatanmu. Aku sudah punya jalan keluar. Pasti ada waktuku yang tepat untuk aku bukakan jalan saat tiada jalan. Amin, saudara. Ya, yang kedua ada roh kasih. Roh kasih itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya hari ini kita tidak akan pernah takut. Karena kasih saudara terhadap Tuhan, saudara akan rela jalani pikul salib, menderita karena menyelesaikan kehendak Bapa, karena kita mengasihi Tuhan lebih dari apa yang hilang, apa yang rugi, apa yang rasa sakit, saudara kan kuat. Tapi kalau saudara mengasihi diri sendiri, saudara hari ini merenungi nasib, mengasihi diri sendiri, dan saudara mengasihi harta yang hilang lebih dari Tuhan, saudara akan banyak kecewa. Saudara kalau hari ini mengasihi suamimu lebih daripada Tuhan, saudara akan kecewa. Hari ini percaya ketika saudara punya rasa mengasihi Tuhan, saudara akan berkata gini, Tuhan aku tidak takut. Aku tahu hari ini aku ngalami kesakitan, aku masih ngalami rugi, masih ngalami minus. Ini karena aku menyelesaikan kehendak-Mu.
Aku tetap mau rela bersakit-sakit buat kehendak Bapak, bukan kehendakku. Dan ketika saudara juga punya rasa kasih, mengasihi sesama, saudara juga akan rela. Kalau hari ini disakiti, difitnah, hari ini ada rasa kerugian yang besar karena perbuatan orang lain, saudara akan bilang gini, aku tetap mau belajar untuk mengasihi. Sehingga saudara tidak akan pernah takut. Lihat keadaan apapun, saudara tidak akan pernah takut. Roh ketertiban, yaitu penguasaan diri. Hari ini miliki penguasaan diri yang baik sebagai anak Tuhan. Saudara akan tetap punya sukacita, saudara akan tetap punya rasa mengucap syukur, walaupun di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, saudara tetap ambil keputusan, tetap sukacita, mengucap syukur, saudara tetap berkata terima kasih, dan saudara juga tetap punya kehidupan yang intim sama Tuhan. Percayalah, saudara akan kuat menanggung segala perkara. Amin, saudara. Ya, yang kedua yaitu bagaimana jangan takut bersaksi tentang Tuhan. Ya, kita percaya hari ini ada banyak ketakutan ya. Bahkan ada seorang ibu yang datang sama saya. Hari itu dia punya hutang yang begitu banyak, saudara. Dan singkat cerita dia punya aset nggak bisa dijual. Bahkan dia berkata gini, Bu Eli, hutang saya di bank ini sangat banyak. Kalau nggak dilunasi, debt collector itu setiap saat bisa telepon saya, nanti teror di rumah. Itu membuat saya depresi, Bu Eli. Tolong doakan Bu Eli, supaya Bu Eli saya dapat keringanan bunga, supaya aset saya ada yang terjual, karena minggu ini saya harus bayar utang. Saya tuh sampai nggak bisa tidur, Bu Eli. Saya tuh sampai minum obat tidur pun itu nggak bisa tidur, cuman bisa tidur itu pun 3-4 jam, setelah itu saya stres kembali. Saya cuman berkata, kalau hidupmu terus di dalam ketakutan, gimana Tuhan bisa melakukan perkara yang besar? Kalau pikiranmu terus dipenuhi pikiran yang negatif, aku besok ketemu debt collector gimana, namaku masuk koran gimana, dan sebagainya. Kalau itu yang jadi pikiran yang negatif dan engkau memikirkan bangkrut, hancur, maka firman Tuhan berkata, kalau kita pikiran negatif, Tuhan tidak akan melakukan jauh lebih banyak. Tapi kalau pikiranmu positif, kita percaya. Tuh firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara pikirkan. Jadi ketika saudara punya pikiran yang positif, kita percaya. Dan saya cuma bilang, Ibu mulai rubah gaya hidup ini. Mulai pikirkan yang baik. Pikirkan bahwa Tuhan pasti sanggup. Mulai berubah. Singkat cerita, beberapa hari yang lalu, ibu ini telepon saya. Dan dia bilang gini, Bu Eli terima kasih ya buat doa-doanya, buat nasihatnya. Ketika saya praktek, memang benar, hati saya mulai ada damai. Saya mulai bisa berdoa, saya mulai baca firman, saya ada sukacita, dan saya mulai praktek untuk berpikir positif. Tiap kali debt collector telepon, saya tidak mikir, aduh gimana, saya ketakutan, tapi saya lawan. Saya percaya saya punya Tuhan yang besar, hutang saya pasti lunas, saya percaya aset saya pasti terjual, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setelah dia praktek seperti itu, dia kabari, ternyata satu aset sudah laku, harga juga terbaik, dan yang luar biasa, bunga, yaitu bunga banknya juga hari itu dipotong banyak sekali. Saudara lihat, kalau saudara hari ini tidak pernah takut, pasti ada mujizat. Buka di 2 Timotius 1 ayat 12-13. 2 Timotius 1 ayat 12-13. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Hari ini hidup itu tidak perlu takut bersaksi tentang Tuhan. Ketika firman berkata, waktu engkau hidup beriman dan mengasihi Tuhan, maka hari ini kita percaya
Waktu kita beriman mengasihi Tuhan, apakah keadaan bertambah baik? Hidup saya waktu beriman dan saya ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan, masalah saya tambah hancur-hancuran. Keadaan rumah tangga saya bukannya tambah baik, saya berharap beriman bahwa saya juga mengasihi Tuhan dan mengasihi suami saya. Tapi ternyata apa yang saya harapkan baik justru berbalik. Bahkan tidak ada dasar untuk berharap. Saya melihat suami saya makin cuek dengan hidup saya. Dia makin hari itu sudah punya sampai 2 anak. Secara akal saya bilang gini, Tuhan, kok Tuhan itu tidak bela saya? Saya sudah beriman, saya sudah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi mana Tuhan? Mana? Mungkin saudara hari ini mengalami hal yang serupa. Waktu hidupmu beriman dan mengasihi Tuhan, saudara berharap masalah ini tambah selesai. Tapi ternyata ketika beriman mengasihi Tuhan, masalahmu tambah hancur-hancuran. Keuanganmu makin tertutup. Bahkan pasangan hidupmu makin luar biasa baiknya. Makin luar biasa baiknya dalam tanda kutip, saudara. Makin tidak peduli. Kita percaya hari ini kita mau belajar seperti seorang Paulus, Rasul Paulus yang berkata, yaitu Paulus itu kenapa dia tidak pernah takut, karena Paulus tahu, dia sadar kepada siapa dia percaya. Amin, saudara. Hari ini, waktu engkau beriman, mengasihi Tuhan, dan hidupmu tidak bertambah baik, masalahmu tambah parah, pastikan saudara belajar seperti seorang Rasul Paulus. Tidak pernah takut, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, yaitu Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi hari ini kalau sudah beriman, salah bentuk, sudah mengasihi Tuhan, saudara belum melihat keadaan, terus jangan pernah berhenti bersaksi tentang Tuhan. Setiap kali ketemu orang, kalau ditanya, gimana keadaan hukummu, gimana keadaan ekonomimu, percayalah, saudara boleh berkata, haleluya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Dulu waktu saya ketemu orang, saya juga mengatakan seperti itu. Setiap orang yang ketemu saya selalu tanyanya, enggak pernah, gimana Eli kamu di dalam Tuhan? Enggak. Orang itu enggak pernah tanya seperti itu. Setiap kali ketemu saya selalu ditanya, suamimu gimana? Apakah sudah dipulihkan? Apakah suamimu sudah baik? Saya selalu berkata, apapun yang terjadi, walaupun keadaanku hari ini mungkin engkau lihat suamiku seperti ini, tapi aku tetap percaya kok Tuhan itu baik. Bahkan orang bilang gini, mana hasilnya? Katanya kamu bisu tuli beriman sama Tuhan, katanya kamu yakin, buktinya mana? Tuhan tidak bela hidupmu, kelihatannya suamimu makin menjadikan kamu seperti keset. Tapi dalam hidup saya percaya, saya mau belajar seperti Rasul Paulus. Saya cuma berkata gini, yang kamu lihat kan cuma yang sementara. Kenapa aku percaya sama Tuhan, suamiku pasti jadi luar biasa? Karena yang aku percaya, yang tidak kelihatan, yang kekal, yang selamanya. Dan aku percaya bahwa suatu kali, apa yang saya tabur bersama Tuhan, saya akan menuai sorak-sorai kemenangan. Itu yang saya saksikan. Sehingga saya tidak takut, karena saya tahu bahwa bersama Tuhan saya pasti keluar lebih dari pemenang. Amin, saudara. Ya, yang kedua, kenapa Paulus tidak pernah takut? Karena Paulus yakin bahwa Tuhan berkuasa memeliharanya sampai akhir. Dalam keadaan hidup saya mengalami proses itu 11 tahun lebih, hampir 12 tahun. Saudara lihat hari-hari ini, saya tidak pernah takut, saudara. Sekalipun secara akal, kalau di masa yang lalu, saya flashback hidup saya, takut. Bayangkan saya tidak kerja, saya ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa, punya 3 anak hari itu. Saya lihat anak-anak masih kecil, 11-12 tahun yang lalu.
Bahkan orang bilang gini, sulit sukar mana mungkin. Dan orang meramalkan bahwa anak-anak saya bakal hancur, hidup saya mungkin tidak jelas, ya, suami saya mungkin tambah parah. Tapi buktinya hari ini Tuhan yang besar, yang memelihara hidup saya, walaupun 12 tahun apa tidak dipelihara. Sangat, saudara. Peliharanya luar biasa. Ya, hari ini saya baru menghadiri acara wisuda anak saya yang besar, sudah lulus sekolah Alkitab, ya. Waktu dia sekolah bisnis dia lulus summa cum laude, dan hari ini juga lulus sekolah Alkitab sebagai konselor, dia juga lulus summa cum laude. Itu bonus karya yang luar biasa, saudara. Orang pikir hancur, ternyata jauh lebih baik. Siapa yang pernah berpikir bahwa dalam hidup saya ada keturunan yang bisa ambil sekolah Alkitab? Tidak ada. Bahkan anak saya yang kecil juga diterima di UC Berkeley, dan minggu lalu ada satu kejutan yang luar biasa. Anak saya dipercaya di sekolahnya yaitu sebagai presiden, saudara. Presiden untuk mahasiswa Indonesia di UC Berkeley. Orang sampai bilang gini, padahal anak saya bilang gini, yang musuh-musuhnya itu cowok, Mam. Tapi luar biasanya, kalau Tuhan yang berikan itu satu pemilihan, Tuhan yang pilih, ya nggak bisa ada yang gagal kan. Anak saya yang cowok juga yang sudah hari ini juga sudah kerja. Ya, pada waktu masa pandemi dia bilang, Mam, doakan saya bisa dapat kerja di Amerika. Ternyata orang lain susah. Ketika ada seorang yang berdoa dan Tuhan mempermudah semuanya. Itu kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan itu berkuasa memelihara sampai akhir. Amin, saudara. Mau proses berapa tahun pun, percayalah, tidak usah takut. Pasti dipelihara Tuhan. Saudara tidak akan pernah hidup hancur-hancuran, tergeletak, saudara, sampai hancur. Selama Tuhan yang pelihara, tangan ini terlalu kuat. Kalau Tuhan yang pelihara, dia sumber di atas segala sumber. Apa yang tidak bisa dia cukupkan atas kebutuhan yang saudara butuhkan di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini. Semuanya bisa. Karena dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, saudara. Amin. Yang ketiga, Paulus berkata apa? Paulus berpegang pada ajaran yang sehat. Paulus tidak pernah takut karena dia tahu bahwa kebenaran itu pasti memerdekakan hidupnya. Hari ini ketika engkau berpegang pada Injil, percayalah, kebenaran itu pasti memerdekakan rumah tanggamu, kebenaran itu pasti memerdekakan keuanganmu, kebenaran itu pasti memerdekakan rumah tanggamu, memerdekakan masa depan anak-anakmu. Itu yang membuat saudara hari ini tidak usah takut. Kita semua mau belajar seperti Rasul Paulus. Kalau iblis mulai mengintimidasi hidup saudara, buat apa sih terus-terusan ikut Kristus? Jadi orang itu jangan terlalu fanatik, biasa-biasa aja. Jangan terlalu wow, sedikit-dikit haleluya, puji Tuhan. Saudara tidak bisa seperti itu. Kita mau jadi anak Tuhan itu, anak Tuhan yang militan di akhir zaman. Tuhan lagi cari orang-orang yang militan, yang bisa dibanggakan. Ini loh, walaupun prosesnya begitu berat, saya tambahkan dapur apinya dipanaskan 7 kali lipat, tapi hidupnya luar biasa seperti Sadra, Mesa, Abednego, tidak pernah mengingkari imannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dipercaya, adalah Tuhan yang dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita sampai pada akhirnya, dan kebenaran ini pasti memerdekakan saudara dan saya. Yuk, yang terakhir, jangan takut menderita bagi Injil, ya. 2 Timotius 2 ayat 9. 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Hari ini jangan takut menderita bagi Injil. Kalaupun engkau sudah menghidupi kebenaran, tapi hidupmu makin susah, saudara tidak perlu takut. Mungkin hari ini engkau sudah taat, engkau sudah intim sama Tuhan, engkau sudah dalam kehidupan ibadah yang luar biasa, responmu juga sudah benar, tapi jalan hidupmu makin sulit.
percayalah, kita jangan takut menderita bagi Injil. Kalau karena hidup kebenaran tapi hidupmu tetap alami susah, tetap dijadikan keset, tetap lihat hidup dimaki-maki, dihina, tidak dipandang orang, saudara tidak perlu takut. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa hari ini firman Tuhan berkata gini, tetapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Mungkin hidupmu karena menghidupi kebenaran terlihat terbelenggu. Hari ini mungkin terbelenggu keuangan, terbelenggu masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah anak. Saudara mungkin terbelenggu dengan toko yang sepi, rumah yang harus dilelang bank. Tapi percayalah, kalau saudara tetap hari ini menderita dan hidup bagi Injil, saudara tetap responmu benar, saudara tetap mempercayai Injil. Percayalah, firman Allah itu tidak pernah terbelenggu. Suatu kali kita semua akan melihat kemenangan yang luar biasa. Yuk kita buka yang pertama. 2 Timotius 2 ayat 10. Bagaimana orang yang hari ini tidak pernah takut untuk menderita bagi Injil. Yang pertama yaitu sabar menanggung penderitaan. Orang yang hari ini tidak pernah takut menderita bagi Injil, proses lama sekalipun ya sudahlah Bu Eli, saya jalani, yang penting saya ndak tipu sana, ndak tipu sini, daripada ikut cara dunia cepet kaya, tapi tipu sana, tipu sini, ya sudahlah Bu Eli, walaupun suami saya tidak setia, saya tetap mau setia. Walaupun waktu setia itu masih dihina-hina, walaupun makin setia, dia makin seenaknya sendiri. Pikirnya saya sabar Bu Eli, dia makin punya anak Bu Eli. Sudahlah, kalau itu menderita bagi Injil, percayalah. Satu hal, Tuhan berkata, sabar menderita. Ayatnya, 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Hari ini saudara dan saya kalau sabar, ya tidak pernah takut, sudah menghidupi Injil, masih hidupnya tidak bertambah baik. Saudara adalah orang-orang pilihan Allah. Sabar aja menderita. Amin. Ya, enggak usah takut. Yuk sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Sudahlah, waktu Tuhan pasti yang terbaik dibandingkan waktu saudara. Yang kedua adalah hidup sampai mati bersama Yesus. Orang yang tidak takut untuk menderita bagi Injil, selain dia sabar untuk menderita, dia sudah ambil komitmen hidup sampai mati, yaitu bersama Yesus. 2 Timotius 2 ayat 11. Benarkah perkataan ini? Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jadi hari ini kalau siap menderita bagi Injil, tidak usah hitung-hitungan proses, saudara. Mau hari ini sudah taat, sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi jalan hidupnya tidak semakin mudah karena saudara lagi dalam pemurnian, tidak masalah. Berkatakan buat diri saudara sendiri, sabar menderita buat Tuhan. Ya, yang kedua, hidup sampai mati sudah buat Yesus. Hidup ini tentang Tuhan. Walaupun ngerti, tidak ngerti, enak, tidak enak, sudah pokoknya aku mau hidup tentang Tuhan. Hidup sampai mati, yaitu bagi Kristus. Amin, saudara. Seperti Rasul Paulus yang berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Yang ketiga, tekun dan setia mengikut Kristus. Buka di ayatnya, 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Hari ini pastikan saudara mau tekun dan setia mengikut Kristus. Ya, kalau hari ini saya tidak jadi orang yang tekun ikut Kristus, tidak sampai
12 tahun, mungkin tahun kedua saya sudah kabur, saya sudah keluar, saya sudah ambil jalan hidup saya sendiri. Mungkin saya bilang gini, Tuhan tidak kuat Tuhan, saya cerai tidak apa-apa. Wong toh saya juga tidak kawin lagi, kan tidak berdosa Tuhan. Mungkin saya banyak mengajukan banyak pilihan-pilihan untuk pisah, untuk saya juga tidak mau bertahan. Tapi ketika saya tahu akan kebenaran ini, saya berkata, Tuhan, saya mau tekun ikut Kristus, saya mau setia sampai akhir menutup mata. Karena aku tahu ketika aku tekun dan setia, aku orang pilihan Allah, dan nantinya ketika aku lulus, aku akan ikut memerintah bersama engkau. Itu saudara, jadi hari ini tidak usah takut. Penderitaan bersama Kristus itu tidak pernah sia-sia, saudara. Semuanya ada perhitungannya. Bahkan upahnya diperhitungkan. Amin. Apakah orang sabar menderita tidak masuk hitungan? Air mata kesengsaraanmu jelas ditampung. Apakah hari ini hidup sampai mati buat Kristus itu bukan menguntungkan saudara? Sangat. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi artinya kalau saudara mau hidup buat Tuhan sampai mati, pasti hidupmu semuanya akan ditambah-tambahkan. Apakah ikut Kristus hari ini saudara hanya mau enaknya saja? Waktu diberkati saudara tidak tanya, kenapa engkau memberkati aku? Tapi pada waktu ada proses terjadi, saudara mulai uring-uringan. Hari ini pastikan, walaupun sudah setia, sudah bayar perpuluhan, tapi tetap keuanganmu hari ini mungkin kacau balau. Tetap tekun, tetap setia mengikut Kristus. Tekun dan setia mengikut Kristus itu tidak ditentukan oleh hasil. Tekun setia mengikut Kristus karena saudara mengasihi Dia dengan segenap hati. Orang kalau mengasihi tulus, tidak diberi hasil sekalipun, tidak diberi upah, tidak diberi hadiah sekalipun, saudara tetap bilang gini, tidak apa-apa sudah. Wong Tuhan itu sudah terlalu baik, anugerahnya besar. Sampai hari ini aku bisa hidup di tengah kekurangan. Saya percaya pemeliharaannya luar biasa. Itu sebabnya yuk kita mau tekun dan setia mengikut Kristus. Ya, saya sudah selesai 3 hal hari ini. Buang semua rasa takut. Jangan pernah takut ya. Yang pertama yaitu jangan takut menjalani kehidupan ya. Yang kedua, jangan takut bersaksi tentang Injil, tentang Tuhan. Yang ketiga, jangan takut menderita bagi Injil. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, saudara tidak perlu ragu, jangan takut menjalani kehidupan. Kenapa? Karena ada roh kekuatan, ada roh kasih, ada roh ketertiban, penguasaan diri, di mana semua ini akan membuat saudara akan sanggup menanggung segala perkara sampai akhir menutup mata. Karena Tuhan sudah memberikan roh kekuatan kasih dan penguasaan diri di dalam hidup saudara dan saya. Jangan takut untuk bersaksi tentang Tuhan, kita percaya bahwa sampai akhir hidup kita tetap berkata sekali Yesus, tetap Yesus, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup saudara dan saya sampai pada akhirnya. Bahkan kebenaran itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Yang ketiga, jangan takut untuk menderita bagi Injil, sabar menanggung penderitaan. Ya, saudara harus sabar. Yang kedua yaitu hidup sampai mati bagi Yesus, setia dan tekun dan setia untuk mengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau kesaksian dikit ya. Mungkin sebagian saudara juga sudah mengenal bagaimana proses hidup saya ya. Mungkin saudara juga bertanya, Bu Eli, gimana keadaan Bu Eli hari ini? Yang saya tahu, hidup saya bukan diukur dari masalah, tapi justru masalah itu membawa hidup saya dan seisi rumah. Bahkan ada banyak orang-orang yang dipulihkan karena melihat proses hidup saya. Itu berarti ketika Tuhan melakukan penundaannya atas proses hidup saya sampai 12 tahun belum terlihat, aduh Bu Eli kok belum teletabis berpelukan sama suami. Percayalah hari ini saya melihat penundaan Tuhan tuh keren saudara. Bahkan hari ini saya juga yang tadinya sebagai ibu sosialita yang nggak bisa apa-apa, saya hari ini sudah dipercaya Tuhan. Siapa sih yang bisa Tuhan itu mempercayai saya? Yang saya ini loh ibu nggak pernah kerja, ibu rumah tangga, otaknya juga yang dulu kalau sosialita itu kerjanya apa saudara? Paling cuman mikir mau beli apa, mau makan apa.
Itu aja kebutuhan saya setiap hari dulunya ya, karena hidup terlalu zona nyaman, saudara. Punya suami yang cinta mati. Tapi hari ini Tuhan bisa pakai hidup saya sebagai hamba Tuhan tanpa sekolah Alkitab. Saya juga sudah tulis buku renungan hampir 5 tahun lebih, saudara. Memasuki tahun ke-6 saya sudah buat buku renungan, dan renungan itu banyak memberkati orang. Bahkan saya juga sebagai konselor, saya juga dipercaya Tuhan gembala di 4 kota besar, yaitu Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang. Itu satu anugerah buat saya. Saya melihat kehidupan anak-anak juga jauh lebih baik. Iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Saya melihat bagaimana mereka jadi anak-anak yang kuat hari-hari ini. Kalau menurut akal manusia, semua berkata arahnya hancur. Tapi bersama Tuhan, di saat kelemahan sayalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Walaupun hari ini suami saya masih di dalam proses, tapi yang membuat saya sangat bersyukur, dari orang yang benci orang Kristen, hari ini sudah mendukung pelayanan saya, bahkan dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia juga memberikan saya 2 rumah doa. Itu satu karya yang luar biasa ya. Kita percaya hari-hari ini, saudara, tidak perlu takut. Saudara yang lagi sedang dalam mengalami proses, hari ini kelihatan hancur-hancuran, percayalah, Tuhan sedang membawa perjalanan hidup saudara, arahnya berhasil, beruntung. Ikut Tuhan, tidak pernah arahnya buntung. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya anak-anak-Mu tidak pernah takut. Mulai hari ini dengar firman ini, mereka akan membuang segala roh ketakutan, karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kami tidak mau iblis bisa membelenggu hidup kami dengan banyak ketakutan. Ada banyak fakta yang dibawa, yang ditunjukkan sehingga kami berkecil hati, kami depresi, kami takut. Tapi kami percaya Tuhan, firman kebenaran, Engkau datang dengan membawa banyak janji-Mu. Engkau datang dengan membawa hari esok, pengharapan buat setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Kami tidak mau takut menjalani kehidupan. Kami tidak mau takut lagi bersaksi tentang Tuhan. Kami tidak pernah takut lagi untuk menderita bagi Injil. Kami siap karena kami umat pilihan Tuhan, karena kami siap Tuhan, karena Engkau sedang memilih kami untuk duduk di dalam pemerintahan bersama dengan Engkau. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan, yang alami masalah ekonomi, jual aset, berkati Tuhan, yang alami masalah rumah tangga, Tuhan Engkau pulihkan Bapak. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.